Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, balik lagi nih di Belajar Bersama Reza. Kali ini adalah episode terakhir untuk kita bahas tipe data ya. Dan kali ini kita akan bahas tipe data dictionary. Jadi dictionary itu unordered collection. Jadi seperti list kemarin, jadi ada daftar gitu. Dia unordered, jadi tidak bisa diurutkan. Jadi unordered list. Tapi bedanya dia punya key dan value, teman-teman. Jadi di dalam variabel itu ada key, ada value-nya apa gitu. Langsung saja aku terangin uh, deklarasinya aja biar kalian cepat nyambung ya. Jadi kalau di Python untuk mendeklarasikan dictionary itu seperti objek kalau di dalam JavaScript ya. Ini ya. Misalkan name, page 24. Nah, seperti ini untuk mendeklarasikan dictionary. Dictionary ini pakai key-nya name dengan titik 2 dan value-nya apa. Ini key-nya age dan value-nya apa. Value-nya itu bisa kalian isi semua hal atau semua tipe data. Di sini kalian mau isi string, kalian mau isi integer, kalian mau isi boolean, atau bahkan function atau objek pun bisa kalian masukkan ke dalam value ini. Tapi key-nya tetap ada, dan key-nya pun juga bisa berupa objek ya teman-teman. Misalkan kalian bisa panggil ini 24 gitu, ini juga bisa age, kita balik ya kan. Nah ini bisa gitu. Jadi key dan value itu kalian bisa isi apa aja gitu, bahkan kalian masukkan objek ke dalam situ pun bisa gitu. Jadi terserah kalian untuk memasukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lebih gampangnya kita pakai key-nya nanti tetap pakai string aja ya teman-teman, biar lebih gampang mindsetnya nanti, biar tidak terlalu bingung. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk memanggil dan mengubah value di dalam dictionary ini. Jadi untuk memanggil atau mengambil nilai dalam variable dictionary ini, kalian cukup panggil seperti ini. Key yang diinginkan apa. Jadi akan keluar atau return value dari key tersebut gitu. Nah, untuk mengubahnya kalian cukup seperti ini. Nah, maka variabel A ini akan langsung berubah di name-nya menjadi Bruce. Oke, seperti itu. Nah, deklarasi dictionary tadi kan saya jelaskan pakai kurung berawal. Nah, sebenarnya bisa kalian deklarasikan seperti ini teman-teman ya, pakai dict dengan misalkan name, dengan terus age sama dengan pakai sama dengan. Nah, ini bisa. Cuman kalau seperti ini kalian tidak bisa menggunakan key integer ya teman-teman, karena ini berupa keyword argumen. Jadi tidak seleluasa mendeklarasikan dictionary pakai kurung berawal, yang key value-nya kalian bisa ubah terserah kalian gitu. Bahkan 24 ini atau integer ini juga bisa kalian jadikan key. Kalau seperti ini tidak bisa. Jadi saya sarankan pakai kurung berawal saja. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita akan baca help-nya ya. Jadi kita tadi sudah bisa untuk mengubah dan memanggil value-nya, kita sekarang baca help dari dictionary. Kita akan bahas satu-satu yang common use ya, kalau menurutku common use. Artinya sering saya pakai, jadi tidak akan saya bahas semua. Nah,
kita mulai dari clear. Clear ini seperti yang kemarin saya bahas di list, di tuple, bahwa dia akan meng-clear atau mengkosongkan dictionary. Kalau copy sama seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa jika kalian ingin mendapatkan kopian atau kopian dari variabel dictionary tersebut dan tanpa ada keterkaitan satu sama lain, kalian harus assign-nya pakai copy. Jadi kalau misalkan kalian mau copy ke variabel B, maka kalian harus pakai copy. Kalau kalian pakai assign seperti ini, maka ketika kalian mengubah salah satu key atau value di variabel A, maka B juga akan berubah karena dia tetap ke-refer ke objek tersebut. Seperti itu. Nah, ini nanti gunanya banyak sih kalau kalian tidak mau copy. Ini nanti gunanya bisa di dalam objek itu kalian bisa bertukar atau tidak perlu mereturn dictionary tersebut lagi. Jadi kalian cukup ubah aja dictionary itu di function yang lain, maka dictionary itu akan terubah otomatis ketika kalian masukkan ke dalam argumen. Tapi kalau kalian ingin membedakan variabel itu dua-duanya, maka kalian harus copy. Oke. Nah, selanjutnya get. Get ini seperti mengambil data atau mengambil value dari lewat key, tapi bedanya adalah ketika kalian tadi memanggil name, ini kan return Agus, tapi kalau kalian memanggil name ini memanggil value dengan key pakai kurung siku, tapi key-nya itu tidak ada dalam dictionary tersebut, maka dia akan error, key error. Dia akan raise error, key error. Nama tersebut tidak ada. Nama atau key nama ini tidak ada dalam dictionary tersebut. Nah, jika kalian ingin menghindari raise error ini, kalian pakai get ya. Kalian pakai get ini. Jadi a.get nama. Nah, dia tidak akan error tapi return none type ya. Dia kalian akan mendapatkan none type di sini. Jadi tidak error, jadi program kalian bisa lanjut ke bawah tanpa ada try catch. Itu try exception. Oke, selanjutnya nah, get ini bisa kalian kasih default ya. Jadi di sini keterangannya D kasih default ya, D default to none. Jadi kalian bisa manggil misalkan key nama ini tidak ada dalam dictionary, kalian bisa kasih defaultnya apa itu di argumen kedua gitu. Jika nama itu tidak ada, maka returnnya duduk. Jika ada, maka dia akan return value yang sesungguhnya. Misalkan name ini kan ada nih, nah dia akan return value yang asli. Tuh. Oke, selanjutnya items. Items ini sering digunakan untuk melooping variabel dictionary tersebut, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin melooping dictionary dengan key dan value yang terpisah, kalian pakai items ini. Oke, misalkan key for key and value in a.items. Nah, di sini a ini akan dipecah dengan variabel atau function items ini menjadi key dan value. Kita print key-nya apa? Misalkan key-nya apa, value-nya apa. Key value. Ya, kalian akan dapatkan key dan value-nya apa. Jadi itu gunanya items. Tapi items ini syaratnya prosesnya itu harus selaras, teman-teman. Jadi harus tidak berdasarkan event. Kalau misalkan nanti variabel a ini ternyata
kalian punya job, dia dirubah juga di job tersebut, dan kalian looping ini di job yang lain, ini pasti akan error karena variabel A ini di looping dan dia berubah. Nah, cara untuk menanggulangi itu biar nanti tidak terjadi error, kalian rubah dulu menjadi list ya, teman-teman. Jadi di dalam list seperti ini dia akan mencegah untuk error. Jadi ini perlu dicatat ketika kalian menjalankan asynchronous job untuk mengerjakan atau thread untuk mengerjakan dictionary 1 dictionary gitu. Jadi biar tidak error ketika A ini di looping ternyata A ini berubah, jadi pasti akan error karena ketika mau looping, wah ini udah berubah nih datanya gitu kan. Jadi kalian harus jadikan list terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung tahu hasil dari items ini ketika kalian rubah langsung ke dalam list, teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi list of tuple. Jadi dari A yang seperti ini, ketika kalian jadikan list maka akan jadi seperti ini kalau kalian panggil function items. Selanjutnya keys. Keys ini juga seperti items tadi, cuman dia mereturn hanya key-nya saja, teman-teman. Ini set like object providing a view on the keys. Jadi dia seperti dia objek tapi seperti set. Jadi kalau kalian panggil langsung keys, ini dia tidak akan mereturn apapun, mereturn sebuah objek seperti set. Jadi unique objek seperti set yang kalian bisa looping juga nih, teman-teman. Kalau kalian mau rubah ke list pun juga bisa. Nah, tapi biasanya sih nggak perlu ya, karena seperti ini aja cukup, karena biasanya kalau mau melooping ini atau ya di looping di dalam for itu tidak akan error ketika variabel itu dirubah, teman-teman ya. Jadi seingat saya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian lebih enak pakai dirubah dulu ke list juga tidak apa-apa gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ke pop. Pop ini meremove specified key and return the corresponding value. Jadi pop ini meremove sekaligus mereturn value dari key yang kalian panggil. Dan jika key itu tidak ketemu, maka dia akan error key error tadi. Jadi misalkan a.pop name, dia akan meremove key name di dalam variabel A dan mereturn value name. Nah, seperti ini. Maka A tinggal seperti ini aja. Kalau kalian mau masukkan ke dalam variabel, seperti ini aja langsung. Nah, C-nya 4 dan A-nya menjadi empty dictionary. Oke. Dan jika kalian panggil dia dan key-nya ini tidak ada dalam variabel itu, maka dia akan list error seperti yang sudah dijelaskan ini. Selanjutnya update. Ini saya jelaskan update. Yang lainnya kalian mungkin bisa coba sendiri karena saya tidak akan menjelaskan semuanya, karena saya akan menjelaskan cuman yang biasa saya pakai. Oke, ini update. Update adalah mengupdate dictionary dari dictionary yang lain. Jadi, misalkan saya punya dictionary seperti ini. Seperti ini, dan punya seperti ini. Maka
ketika kalian update A dengan variabel B, maka A langsung berubah seperti ini teman-teman. Dan jika B-nya ini punya key yang sama dengan A, maka value dari variabel A dengan key yang sama akan berubah seperti B, karena dia akan mengupdate value dari B. Itu A.update B, maka name-nya di variabel A akan berubah jadi Agus, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir values. Values ini seperti case tadi, kalau case ini mereturn list dari key-nya variabel dictionary, kalau values mereturn list dari a value. Oke, kalau kita panggil values, maka dia akan mereturn values yang ada di variabel A. Itu. Oke, itu aja dari dokumentasi yang sudah disediakan ya. Selanjutnya aku akan coba jelaskan untuk bagaimana cara mengganti value atau menambah key value dan nesting di dictionary gitu ya. Jadi kalau kita punya dictionary ya seperti ini, kalian mau nambah hobi misalkan, jadi dia tinggal seperti ini, dia langsung bertambah key value-nya di variabel A gitu. Kalian mau tambah lagi langsung bisa ya, address misalkan somewhere, dan dia akan langsung otomatis bertambah. Oke. Nah, selanjutnya aku akan jelaskan tentang nesting. Nesting itu apa ya, semacam tree gitu ya. Jadi di dalam dictionary itu ada dictionary, di dalam dictionary itu ada dictionary pun bisa. Jadi misalkan lagi kita punya nih, ya kan, name, dictionary seperti Reza, terus address nih misalkan dictionary, bentuknya address ini dictionary lagi nih, ada misalkan number ya kan, number street number ya kan, street number 16, dan misalkan lagi postal code nya 622. Nah, seperti ini nesting di dalam dictionary. Kok nggak mau pretty print ya. Jadi seperti ini. Jadi address ini adalah dictionary juga teman-teman. Jadi bagaimana sih kalau dictionary, di dalam dictionary ini cara manggilnya gampang ya. Nah, tadi kan kita manggil pakai kurung siku, jadi kalian panggil aja pakai kurung siku lagi seperti ini. Nah, munculnya kan dictionary ya, tinggal kalian pakai kurung siku lagi, number. Nah, dapat nih. Jadi bisa seperti ini teman-teman ya. Tuh. Nah, bagaimana kalau kita campur aduk ya, yang kemarin kita bahas list dan dictionary, jadi satu. Jadi, misalkan kita punya variabel B, ini list dari identitas ya, misalkan name ya, age 24, terus lagi name age 64. Nah, ini adalah list yang di dalamnya dictionary. Nah, kalian bisa akses dengan indeks dan dengan langsung key dari dictionary tersebut. Jadi ini kalian mau ambil variabel pertama atau ya di indeks nomor 0.
name-nya siapa, maka caranya seperti ini. Oke, itu untuk nestingnya. Kalau nestingnya ada 10 level ya, kalian tinggal tulis saja 10 levelnya itu seperti apa. Kurung sikunya berarti ada 10 gitu. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini tentang dictionary. Jangan lupa subscribe dan share biar manfaatnya untuk yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kasihan ini temanku tak kasih umur 64.